Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan Anda yang masih setia bersama saya dalam perenungan dan pemanfaatkan usia kita untuk membahas sebuah informasi daripada firman Tuhan yang bunyinya sangat indah, dan ini pernah saya sampaikan juga, tapi sekarang kita dalami lebih jauh. Begini bunyinya: Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Diterjemahkan, wahai manusia, insyaallah Anda masih manusia dan saya pun wujud daripada manusia yang dipanggil dalam ajakan ini. Bukan orang beriman, tapi ini manusia. Mudah-mudahan Anda tersentuh dan tersinggung hati Anda dengan ajakan ini. Kalianlah yang memerlukan Allah. Jadi kita yang memerlukan Allah. Dan Allah, Dia tidak memerlukan kamu, tidak memerlukan saya, tidak memerlukan Anda, sama sekali tidak. Dia Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Terpuji. Dialah pencipta kita. Anda silahkan nanti renungi ini dari Al-Quran, surat Fatir, surat ke-35, ayat 15. Apa makna daripada firman ini? Sesungguhnya apa yang tersirat daripada yang tersurat dari firman ini? Tidak ada lain informasi wahyu ini. Allah memberikan peluang, kesempatan kita kepada kita agar supaya Dia, Tuhan itu, dimanfaatkan oleh Anda, oleh saya. Betul-betul dimanfaatkan. Kata-kata dimanfaatkan itu sebagai analoginya seperti gini. Kalau kita haus, maka kita manfaatkan air tawar untuk menghilangkan dahaga kita, segarlah kita. Apabila kita lapar, maka kita manfaatkan makanan apapun bentuknya untuk meningkatkan rasa lapar kita. Apabila kita lelah, maka kita manfaatkan untuk beristirahat. Dan seterusnya. Itu namanya dimanfaatkan. Seluruh alam raya ini memang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan. Agar supaya Anda hidup sejahtera di bumi ini tadi. Kalau miliknya alam raya itu juga diberikan, zatnya Allah itu sendiri diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan. Sayangnya, manusia, keyakinan apapun Anda, termasuk mereka yang memahami atau berada di dalam koridor keislaman, pemanfaatkan Tuhan itu hanya baru sampai batas doa. Kalau Anda butuh, dimanfaatkan berdoa. Selesai kebutuhannya, maka Tuhan dicampakkan entah kemana. Baru sampai di situ. Bukankah Anda pun seperti itu? Anda sakit, minta disembuhkan kepada Tuhan. Pemanfaatnya baru doa. Anda kesulitan ekonomi, Anda mohon dengan bersungguh-sungguh agar supaya dikeluarkan daripada kesulitan ekonomi. Baru sampai tingkat doa.
Memanfaatkan Tuhan yang demikian itu baru memanfaatkan Tuhan dalam bentuk hayali. Karena doa itu baru hayalan, belum jadi kenyataan. Analognya, kalau Anda haus, maka Anda berhayal seandainya hari ini kehausan ini bisa dihilangkan oleh air yang dingin, betapa segarnya hatiku ini, jiwaku ini, jasadku ini. Baru sampai tingkat ini. Tapi kalau Anda itu betul-betul memanfaatkan air itu, ambil di kulkas, atau ambil di sumur, ambil di tempat minum, kemudian Anda teguk. Harusnya memanfaatkannya seperti itu, bukan dalam bentuk hayalin. Doa itu baru hayalan, belum jadi kenyataan. Nah, saat ini saya mengajak Anda, karena perintahnya, informasinya, peluangnya, kenapa Anda tidak memanfaatkan diriku, kata Tuhan, di dalam kehidupan ini? Di dalam realisasi keseharian. Banyak contoh-contohnya. Yang pertama, bagaimana Tuhan Anda, Tuhan saya ini kita manfaatkan benar-benar dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perbuatan kita. Dimanfaatkan. Maka kita akan menjadi orang yang terkaya dengan amal kesalehan. Karena setiap gerak, setiap langkah, pada saat kita berbuat, pada dasarnya itu gerak-gerik ilahiyat yang diberikan kepada Anda. Itu cara memanfaatkannya. Tidak usah pakai doa, langsung Anda perbuat. Insya Allah, itu Anda termasuk orang yang memanfaatkan Tuhannya. Yang kedua, manfaatkan Tuhan dalam kebersamaan. Tadi, saya pada saat sekarang memberikan ceramah kepada Anda dalam bentuk video ini. Pada saat saya membuat video ini, saya sendirian. Akan tetapi, kenapa saya menjadi semangat dan meluncur saja kata-kata kepada Anda, kepada video ini tadi? Karena saya bersama dengan ilahinya, bersama dengan Tuhannya. Begitu caranya. Jadi saya tidak pernah merasa sendirian. Kemanapun, dimanapun, dalam posisi apapun diriku ini, Anda selalu bersama dengan ilahinya. Dan itu difirmankan, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku selalu bersama dengan kamu. Kemanapun dan dimanapun kamu berada, di sanalah aku ada. Manfaatkan itu tadi. Sudah dua. Manfaatkan Tuhan Anda, ilahi Anda, kalau Anda bertuhan. Dalam setiap luncuran kata, kalimat yang terurai dari mulut Anda, sebagai perkataan ilahiyat. Bukan perkataan Anda, karena perkataan kita itu pasti dimuati oleh hawa nafsu kita. Oleh kebodohan kita. Oleh kebohongan kita. Oleh kemunafikan kita. Tapi insya Allah, kalau perkataan kita itu adalah perkataan ilahiyat, ketuhanan, yang diluncurkan melalui fasilitas Tuhan, yaitu mulut kita ini sendiri, insya Allah, itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang memiliki makna, kalimat-kalimat yang memberikan nasihat kepada Anda. Itu artinya Anda sedang berucap, berkata sebagai pengejawatahan ucapan ketuhanan. Sudah 3 bukan? Yang keempat,
Coba Anda jawatahkan kekayaan ilahiyat, pemilik langit dan bumi ini, pemilik alam yang dohir dan yang batin ini, itu menjadi kekayaan Anda. Kalau Anda bisa mengambil ilahiyat dengan kekayaannya menjadi milik Anda, maka Anda akan berkecukupan. Sebaliknya, kalau Anda mencari kekayaan karena pikiran Anda, hawa nafsu Anda, keinginan Anda, sekalipun Anda memiliki investasi triliunan dolar di bank, Anda memiliki pulau, Anda memiliki istana, Anda tidak akan pernah berkecukupan. Karena semuanya fana. Tapi, kalau kekayaan ilahi menjadi milik Anda, maka Anda akan berkecukupan. Apakah buktinya kekayaan ilahi itu tadi? Diri kita ini adalah kekayaan Allah. Aku menciptakan manusia adalah sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya, seindah-indahnya. Berarti saya dan Anda adalah kekayaan ilahi. Tolong dijaga marwah pencipta kita itu. Dengan cara apa? Berwajah cerah, tutur kata yang indah, kreativitas yang tidak terbatas, pandangan mata yang tajam, bukan ngantukan, bukan selalu ingin tidur, hati nurani yang senang penuh semangat untuk berbuat. Itu kekayaan-kekayaan yang diberikan kepada Anda. Coba dimanfaatkan dengan benar. Insya Allah Anda akan terkayakan dan tercukupin. Berikutnya, kalau itu kekayaannya, maka sekalian yang memiliki kekayaan itu, ilahinya itu sendiri menjadi milik Anda. Itu bukan hanya untuk disembah-sembah, kemudian disembayangi, dipuji dan puja. Tidak, tapi dimiliki. Bagaimana caranya? Kita manusia. Kalau kita milik Allah, oke. Tapi bagaimana kita memiliki ilahinya itu tadi? Cara memiliki ilahi yang paling sederhana adalah yang pertama, apabila kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jalan yang sudah diberi oleh Dia, oleh ilahi, jalan yang sudah dikasih sarana dan prasarana, jalan yang sudah ditunjukin. Anda berjalan di atas jalannya, maka Anda telah memiliki pencipta jalan itu sendiri. Bagaimana cara kita memiliki ilahi? Sederhana. Bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan di dalam keseharian, hendaknya menjadi bukti itu adalah perbuatan ilahiyat lewat tubuh Anda, sehingga pandangan Anda adalah pandangan keilahian, rohani namanya. Bagi mereka yang mempunyai pandangan-pandangan kerohanian, dia akan tajam, firasatnya tajam. Itulah Nabi mengatakan, hati-hatilah dengan orang yang memiliki firasat yang tajam, karena dia telah melihat segala sesuatu dengan cahaya ilahinya.
Itu namanya Anda telah memiliki pandangan ilahi. Mudah-mudahan Anda terpilih, diperkenankan memiliki itu, sehingga Anda tidak akan tersilaukan oleh pandangan mata Anda yang semakin tua. Bukan semakin tajam, tapi semakin buram. Jadilah Tuhan Anda menjadi sebuah harapan. Selama ini kita berharap kepada hayalan-hayalan kita atas dasar persepsi kita. Tapi kalau Allah itu dijadikan sebuah harapan, maka insya Allah akan jadi kenyataan. Kalau Anda sudah sampai ke tingkat Allah dijadikan, dimanfaatkan sebagai harapan, maka apapun yang Anda bicarakan akan terwujud. Apapun yang Anda pegang akan terbentuk. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi sebuah kenyataan. Di sini harapan-harapan ilahi dalam kenyataan itu adalah satu, selama kalian tetap memiliki diriku sebagai harapan, kata Allah, dan tetap istiqomah seperti itu, maka otomatis jiwa kamu akan dikasih keberanian. Jiwa kamu akan dikasih ketenangan. Jiwa kamu akan dikasih kebahagiaan. Tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Itu menunjukkan bahwa Anda harapannya hanya kepada ilahi. Bukan di dalam kenyataan kita selalu berharap terhadap makhluk. Memajukan proposal penelitian, ya kalau dapat. Banyak melesetnya. Berharap ingin menjadi pejabat, nyogok sana, nyogok sini. Banyak yang gila, menjual rumah, menjual sawah. Tidak jadi kenyataan, harapan kosong namanya. Tapi coba, manfaatkan Tuhan Anda sebagai sebuah harapan. Kalau format hati nurani Anda sudah ke tingkat itu, maka buahnya adalah sebagai wujud kebersamaan Anda dan Anda telah memanfaatkan ilahi dengan benar, maka segala ucapan Anda adalah ucapan ketuhanan. Penglihatan Anda adalah penglihatan keilahian karena Anda melihat dengan rohani Anda. Pendengaran Anda adalah pendengaran keilahian karena Anda mendengar dengan pendengaran batin Anda. Tarikan napas Anda adalah tarikan napas ketuhanan karena setiap oksigen yang masuk di dalam rongga dada Anda itu adalah menjadi media untuk hidupnya rohani Anda di dalam jasad Anda. Setiap rasa yang Anda rasakan dari makanan, penglihatan, pendengaran, dan segala sesuatu, sentuhan tangan dan sebagainya, sentuhan kulit dan sebagainya, maka Anda akan merasakan kelezatan. Bukan lezatnya lidah, bukan lezatnya penglihatan, tapi lezatnya hati nurani. Bahwa hati nurani telah dirangkul dan dalam dekapan ilahiyatnya itu. Maka kalau ini sudah menjadi kenyataan, segala apa yang Anda pikirkan, baik sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, itu bukan pikiran otak Anda,
tapi itu adalah sebuah kreasi ilahi yang sedang dimasukkan ke dalam Anda. Yutil hikmata ma yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulil albab. Diberikanlah kepada Anda hikmah, pemahaman-pemahaman yang begitu luas, begitu dalam, dan Anda telah mendapatkan keberkahan yang luar biasa, dan itu diberikan bagi mereka yang selalu berpikir. Mudah-mudahan Anda mau menggunakan daya pikir dan daya nalar Anda agar supaya Anda tetap bersama dengan ilahi, dan ilahi akan memasukkan pengetahuan yang begitu luas. Perbuatan atau kreasi Anda, insya Allah, itu bukan tangan Anda. Akan tetapi itu adalah tangan ilahi melalui fisik Anda. Bukankah Al-Quran mengatakan, di saat perang Badar terjadi, 350 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Quran mengatakan, bukan kamu yang memanah, tapi itu adalah tangan Tuhan. Bukan kamu yang menombak, tapi itulah adalah tombakan Tuhan. Itu yang dinamakan perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, bahkan perjanjian yang Anda lakukan dengan siapapun. Di dalam keseharian, gunakan perjanjian itu sebagai perjanjian dengan ilahinya, bukan dengan makhluknya. Itulah disebutkan di dalam surat ke-48, surat Fatah, ayat ke-10 mengatakan, sesungguhnya tangan Allah di atas tangan kalian yang berjanji itu. Bukankah itulah tangan Tuhan? Itulah namanya kebersamaan dengan ilahi. Maka jangan kamu ingkari. Kalau Anda sudah sampai ke tingkat itu, maka setiap kehendak Anda itu bukan kehendakmu. Karena Allah telah menanamkan ke dalam jiwa, keinginan-keinginan Anda itu adalah merupakan wujud daripada keinginan ilahi. Coba Anda jawatakan, lihat, bukankah dua sejoli yang tidak saling mengenal, kemudian dia sampai kepada pelaminan untuk berbagi cinta rasa, cinta kasih. Itu tidak masuk logika. Karena yang laki mempunyai karakter sendiri, yang perempuan punya karakter sendiri. Kenapa bisa saling? Bahkan yang perempuan menyerahkan seluruh kehormatannya kepada yang laki-laki. Itu yang dinamakan kehendak ilahi. Aku jadikan makhluk berpasang-pasangan, dan aku tanamkan kepada mereka rasa cinta kasih, rasa suka. Itu yang dinamakan kehendak ilahi. Maka jadikanlah segala sesuatu yang Anda kehendaki menjadi wujud kehendak ketuhanan, kehendak ilahi. Insya Allah termasuk saya menyampaikan tausiah kepada Anda. Bukan kehendak saya. Akan tetapi itu adalah kehendak ilahi. Karena Allah menghendaki saya, hai Ika, hendaknya kamu menjadi salah seorang daripada satu golongan yang menyuruh ke seluruh umat manusia, mengingatkan kepada mereka akan negeri Darussalam, negeri tempat kembali, menyampaikan kebenaran, firman-firman Allah, agar supaya mereka terselamatkan.
itu bukan kehendak saya, tapi telah aku gadaikan diriku menjadi kehendak ilahi. Itu kebersamaan saya dengan Allah dalam kehendaknya. Dimanapun saya berdiri, dimanapun saya duduk saat ini, di kursi, dengan latar belakang yang indah ini, latar belakang taman yang bagus ini merejeki pijakan saya, pijakan keilahian, karena ilahi suka dengan keindahan. Maka berpijaklah kamu di dalam keindahan dan kebenaran. Berpijaklah kamu di dalam ketegaran, bukan keraguan. Itulah pijakan ilahiyat. Saya pun berpakaian seperti ini, agar supaya cahaya ilahi terpancar daripada penampilan diriku ini sebagai wujud kreasi ilahi. Itu namanya pijakan ilahiyat. Kalau Anda sudah punya pegangan seperti itu, pijakan seperti itu, maka insya Allah Anda akan mempunyai pegangan teguh di dalam hidup ini. Punya prinsip yang teguh di dalam ini. Anda tidak mudah goyang oleh pendapat orang, karena Anda telah dipenuhi oleh cahaya keilahian. Kalau Anda sudah dalam makom itu, Allah menasihati, jangan mengikuti pendapat banyak orang. Karena sesungguhnya kebanyakan mereka itu adalah sesat. Maka Anda akan ikut sesat. Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang pendapatnya itu sendiri. Bukankah Anda bisa melihat? Di dalam keseharian banyak orang berdebat. Khususnya di dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu hukum. Bagaimana satu masalah diperdebatkan dengan berbagai macam pendapat. Berpendapat sih oke-oke saja. Tapi kebenaran daripada pendapat itu pasti nol. Pasti tidak ada. Untuk apa Anda memperdebatkan sesuatu yang tidak ada? Maka Anda telah menjadi korban daripada ilmu-ilmu yang Anda pelajari itu karena kebodohan Anda. Saya nasihatkan kepada Anda, mulailah belajar dengan pijakan yang benar di dalam kehidupan, sehingga Anda tidak mudah terombang-ambing oleh kebimbangan dan keraguan hidup. Kalau Anda sudah punya pijakan dan pegangan, maka Anda punya tekad. Dalam sisa usia ini, aku manfaatkan apa? Dalam tarikan napas ini, apa yang harus aku gunakan? Dalam kondisi diriku dengan kemewahan yang kayak demikian ini, bagaimana cara menyalurkannya? Dengan posisi diriku yang seperti ini, bagaimana agar supaya teguh tegar untuk kebenaran? Itu namanya tekad. Pada saat Anda sudah bertekad di atas kebenaran, maka pada saat itu Anda telah memanfaatkan Tuhan Anda. Dan pada saat itu Anda tidak akan pernah punya rasa takut, jerih, khawatir, tidak. Tapi tekad itu akan menjadi wujud Anda sebagai personifikasi ilahi dalam bentuk manusia. Dalam ini uji petiknya adalah diri Anda. Tidakkah Anda ingin memanfaatkan ilahi Anda, Tuhan Anda dalam keseharian Anda? Mari, dengan sekelumit nasihat yang saya sampaikan kepada Anda ini, karena banyak sekali di belakang.
bersama saya. Kita manfaatkan Allah. Dia bukan minta disembah. Dia tidak minta dipuji dan dipuja. Dia tidak minta pengorbanan diri Anda. Dia bukan ditakutin. Akan tetapi dia diikutin. Dalam tindak tanduk tutur kata, pandangan, ketegaran, keberadaan Anda di atas muka bumi. Itu makna dari kebersamaan atau memanfaatkan Tuhan Anda. Senyampang kita masih dikasih kesempatan untuk memanfaatkannya. Sekarang, tanpa teding aling-aling. Karena di akhirat nanti, Anda sudah tidak memilih, tidak bisa memanfaatkan itu lagi. Karena sudah terukir pada diri Anda saat ini. Apa yang akan Anda dapat di akhirat nanti, bertemu atau tidaknya Anda dengan ilahi itu tergantung sejauh mana Anda bisa memanfaatkan Tuhan Anda, ilahi Anda, Rabb Anda, Allah Anda pada saat hidup di bumi ini. Jika di bumi ini Anda biasa memanfaatkan Allah, maka so pasti insya Allah di akhirat Anda tercatat menjadi makhluk yang bermanfaat di sisinya, sehingga Anda akan kembali kepadanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.